malah banyak penikmat musik di Indonesia gitu. Oke, rencana tahun ini akan menampilkan performance yang masih untuk performance yang kurang lebih mirip dengan showcase sebelumnya, karena kayaknya tanggal 16 kemarin bikin showcase tidak semuanya bisa datang dan menikmati dengan show gitu ya, jadinya kayaknya mungkin sedikit banyak ada unsur itunya. Kejutan apa aja sih yang mungkin yang akan kamu tampilkan, mungkin kejutannya yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu? Karena itu kejutan jadi saya nggak bisa bilang. Karena kalau saya bilang jadinya nggak kejutan lagi. Mungkin ada sedikit bocoran mungkin Kak? Kita akan bawakan banyak orang di panggung itu sih. Dari kru-kru atau penonton yang ikut membantu? Tergantung mood sih sebenarnya Mas, karena biasa saya ngangkat penonton ke panggung tergantung seberapa capernya mereka gitu. Jadi tahun ini akan dan dimulai dari hari apa dan jam berapa? Saya tuh Jumat jam 7 ya? Jumat jam 7 ya? Jumat habis maghrib naik, panggungnya lupa ada di handphone saya. Jadi untuk setlist paling 9 sampai 10 lagu sih, standar lah. Jadi persiapannya gimana sih? Persiapannya yang pasti banyak tidur, banyak olahraga, dan persiapan di hari hanya mandi dan makan. Benar, bicara soal Riders Danila nih, bisa bocorin sedikit dong, biasanya kalau Riders Danila ini seperti apa sih dan harus ada apa? Sebenarnya di rider saya itu harus ada aqua galon ya, karena kita semua nggak mau pakai aqua galon, sorry ada air mineral galon atau dispenser, karena kita tidak pakai minuman botol kemasan, jadi semua pada pakai tumbler, jadi itu yang sebetulnya lebih krusial daripada snack-snack yang lainnya gitu. Rider saya sih itu. Alasannya sendiri minta dispenser itu mengurangi sampah botol minuman? Ya pasti mengurangi sampah botolnya juga, karena biasanya habis minum setengah terus nggak tahu punya siapa, dibuang gitu aja. Jadi aku bilang semua yang ada di tim kesuksesan Danila wajib bawa tumbler, kalau nggak bayar 50.000 dan nanti uangnya diakumulasi untuk memberikan uang untuk shelter binatang. Itu ide emang dari kamu sendiri? Iya, karena orang Indonesia banyak takut sama uang daripada peraturannya gitu. Jadi ya, saya enggak. Itu udah dari 2018. Jadi sampai sekarang kurang lebih kayak gitu. Selain air mineral galon, apa lagi yang harus ada di Danila? Kiranti, ya, karena enak gitu, saya suka jamu. Jadi siapapun yang kerja di Kiranti boleh endorse saya please. Saya suka banget sama jamu, jadi Kiranti dan untuk sayanya ya. Sisanya untuk yang lain mereka random, ada snack, ada teh manis, ada butuh gula dan lain-lain lah, standar. Apa yang dilakukan Danila sebelum manggung? Saya ritual sebelum manggung, oke. Biasanya tuh minum air mineral yang pasti agak anget ya. Terus yang kedua saya pemanasan, yang ketiga bareng sama teman-teman ngumpul nyela-nyelain orang gitu aja. Danila masih demam panggung nggak sih? Masih demam panggung, hitungannya bukan demam panggung kali ya. Ini lebih kepada setiap manggung tuh kita selalu ngerasa excited gitu. Dan rasa itu tuh nggak pernah bisa sepenuhnya dikontrol. Jadi kita justru karena masih ada sparks gitu, kita embrace gitu, kita biarkan kita deg-degan karena kita memang mau menampilkan yang terbaik setiap kali manggung. Ci, akhirnya kemarin gelar showcase Pop Sebelah gimana? Wah seneng ya, karena akhirnya bisa nampilin aransemen musik yang kita mau dari tahun lalu. Terus penontonnya banyak juga yang datang, banyak banget malah, walaupun ada beberapa isu, tapi dibalik semua itu yang kita kerjakan secara internal sudah sesuai dengan yang ada gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang jadi banyak yang lebih mengapresiasi lagu gua yang baru itu. Tapi ya overall happy karena kerja keras yang kita lakukan sebelumnya terbayar di tanggal 16 kemarin. Untuk kedepannya mungkin bakal rehat dulu atau langsung bikin? Kayaknya langsung deh rehat. Gue daripada rehat dulu. Kayaknya lebih suka produktif gitu ya, karena cerita kan suka banyak yang datang. Jadi harus ditulis. Setelah showcase berarti akan ada mini atau kemungkinan besar akan ada rilisan single, tapi untuk tanggalnya nanti
tanya dulu sama manajer gue. Karena biasanya kalau musisi tuh lebih banyak bikin musiknya gitu, terus strateginya nanti dilaporin ke kita, kira-kira mau gimana. Biasanya terinspirasi dari apa sih mungkin? Pasti dari kisah saya sendiri, cuman belakangan lagi boring ya, jadi kayaknya kisah orang-orang di sekitar saya gitu yang rata-rata punya problem yang beda-beda, dari cinta, dari keuangan, dari keluarga, itu semua kayak hal yang mungkin bisa disebarkan gitu. Kalau di dunia ini tuh orang yang punya masalah banyak banget.